terhormat Babin Katimas, kepada yang terhormat Pak Sekjam, kepada yang terhormat Bu Kasubag Umum Kepegawaian, kepada yang terhormat semua, baik itu dari tim, kemudian RBM, RT RW, tokoh masyarakat, dan seluruh staf Kelurahan Tegal Gede, dan semua yang hadir di sini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan yaitu musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangkaian penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Jember tahun 2025. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dalam musrembang ini yaitu adalah adanya aturan hukum, Pak. Jadi pada musrembang ini adalah di Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, kemudian pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, serta perubahan rencana. Jadi ada rencana menengah, rencana jangka pendek dan jangka panjang. Jelas ya, ada aturan hukumnya. Yang kedua adalah Permendagri 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah atau yang disebut dengan SIPD. Nanti itu akan dimasukkan ke dalam SPD dan akan diterapkan oleh Bu Pak, ya, akan dimasukkan SPD. Terus next, tema pembangunan pemerintah Kabupaten Jember tahun 2025 adalah penguatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan investasi daerah yang berkelanjutan. Jadi ada 3. Jadi kita tidak boleh lepas dari ini, Pak. Ada 3, tidak boleh lepas dari ini, bahwa yang pertama adalah berkaitan dengan SDM, yaitu pelatihan. Jadi panjenengan mengusulkan pelatihan apa yang ada di sini. Ya, terus yang kedua adalah infrastruktur, ya. Seperti tahun kemarin sampai itu infrastruktur, yaitu jalan dan seterusnya. Kemudian ada investasi, mungkin ada kerjasama. Jadi tidak boleh lepas dari 3 ini, Pak. Ya. Jadi jangan keluar dari tema ini. Jadi temanya ada 3. Jadi panjenengan mengusulkan itu tidak boleh lepas dari ini, Pak. Jadi temanya ini. Next, Mas. Atasnya lagi ada penjelasan. Ya, prioritas pembangunan yaitu mengurangi kemiskinan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang kedua adalah meningkatkan kemudahan investasi dan perluasan lapangan kerja. Tadi disinggung ya, salah satunya adalah investasi. Yang ketiga adalah meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi adalah bentuk pelatihan bagaimana nanti mereka itu bisa berdaya saing, Pak. Kita pernah melaksanakan pelatihan, yaitu pelatihan digital marketing yang pernah kita adakan, ya. Kemudian kita bekerjasama dengan Blue, kita juga pernah mengadakan. Kemudian kita juga pernah mengadakan namanya refreshing kader, yaitu pelatihan bagaimana kader itu yang dilaksanakan oleh kader apa saja yang harus dilakukan. Kita pernah melaksanakan itu refreshing kader, Pak. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan refreshing kader di hotel waktu itu. Di di Luminor, Pak. Ya, jadi untuk kader-kader itu supaya mereka refresh kembali, mengingat kembali apa yang harus mereka kerjakan. Itu berkaitan dengan pelatihan-pelatihan. Ya. Terus kemudian mendorong koneksitas antar wilayah dan memperkuat layanan infrastruktur. Bagaimana bahwa infrastruktur di jalan semuanya panjenengan usulkan, Pak. Karena bagaimanapun infrastruktur itu adalah untuk mempermudah misalkan masalah ekonomi, kan butuh infrastruktur yang berfungsi. Jalan-jalan yang kami tetap panjenengan usulkan sehingga bisa diperbaiki untuk meningkatkan infrastruktur itu ada mengenai perekonomian. Terus yang keenam adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada usaha mikro UMKM. Jadi UMKM ini dikembangkan di sini. Saya sampaikan kemarin bahwa kita pernah mengadakan yang namanya digital marketing. Jadi bagaimana UMKM itu bisa bergeliat, Pak. Bagaimana kan sekarang adalah dunia IT. Jadi itu bisa diusulkan, nanti panjenengan usulkan ada di Dinas Koperasi. Terus kemudian membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis teknologi. Jadi mungkin panjenengan bisa mengusulkan bagaimana nanti sumber daya manusia ini diusulkan melewati pelatihan. Terus kemudian mengelola tata
melestarikan lingkungan yang berbasis pada kearifan lokal dan budaya. Jadi Pak Budaya, unsur budaya, kearifan lokal nanti bisa diusulkan ke Dinas Pariwisata. Panjenengan usulkan. Next Mas. Sasaran dari tujuan tadi itu adalah menurunkan angka kemiskinan masyarakat. Jadi tujuannya itu Pak. Terus yang kedua, meningkatkan investasi daerah yang mendukung daya saing produk lokal daerah dan mengurangi pengangguran. Bagaimana kita bisa berinvestasi? Kita bisa bekerjasama dengan stakeholder yang lain. Misalkan ada perusahaan-perusahaan, monggo bisa bekerjasama dengan stakeholder yang lain. Terus kemudian meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan kreativitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata. Jadi adanya pemerataan ekonomi. Yang kelima adalah meningkatkan pertumbuhan PDRB di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Terus Mas. Yang keenam adalah tumbuhnya usaha mikro dan pengolahan produk unggulan daerah. Jadi kita Pak, kemarin kita juga diminta oleh Pemkab apa sebetulnya produk unggulan kita. Jadi setiap kelurahan diminta produk unggulan itu apa saja Pak? Diminta oleh Pemkab. Jadi nanti bisa dimasukkan ke websitenya di Pemkab juga begitu. Terus kemudian adalah meningkatkan pelayanan publik. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan publik di masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Next. OPD tujuan. Jadi panjenengan dapat mengusulkan dari tiga yang tadi Pak, yang berkaitan dengan infrastruktur, yang berkaitan dengan MSDM, dan yang berkaitan dengan investasi. Panjenengan hanya bisa memasukkan di 15 OPD ini Pak. Ya, ada 15 OPD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Terus yang kedua adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Contoh Dinas Perpustakaan misalkan, panjenengan misalkan mau mendirikan perpustakaan, monggo di setiap kelurahan atau terserah. Jadi bagaimana mau mengusulkan, monggo bisa Pak, berupa buku dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan oleh Bufat ya. Terus kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata, jadi objek wisata misalkan, atau itu bisa diusulkan nanti ke Dinas Pariwisata. Terus yang kemudian Dinas Perikanan, begitu juga Dinas Kemudaan dan Olahraga, misalkan pengadaan alat dan seterusnya. Okay. Terus kemudian di Dinas Kesehatan, panjenengan butuh apa, misalkan kaitan dengan kesehatan, ya, berkaitan dengan PMP atau dan seterusnya, misalkan kebutuhan di Dinas Kesehatan. Terus kemudian adalah Dinas Komunikasi dan Informasi KIM, ya, KIM ini bisa nanti mengusulkan ke Dinas Informasi dan Komunikasi. Setelah itu adalah di Dinas Koperasi. Koperasi ini berkaitan dengan UMKM, usaha mikro Pak. Jadi panjenengan baik itu ini nomor induk berusaha ya, berkaitan nomor induk berusaha, kemudian kaitan dengan halal, terus kaitan dengan yang lain itu nanti bisa juga mengajukan ke Dinas Koperasi ya. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, DPU Bina Marga ini yang paling banyak Pak, dan DPU Cipta Karya berkaitan dengan infrastruktur. Dinas Pendidikan berkaitan dengan pelatihan ya, atau diajukan bangunan pelatihan bisa di sini di Dinas Pendidikan. Kemudian di Dinas Perhubungan berkaitan dengan KIM, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Perindustrian. Okay. Jadi sahabat tidak boleh lepas dari ini Pak, yang bisa dimasukkan di SIPD. Jadi ada 15 ini, dinas ini, dan 3 tema tadi. Itu. Ada pertanyaan Pak? Barangkali? Lanjut dulu. Ya, dulu. Ya. Diulang lagi. Enggak lanjut dulu. Memang agak banyak ya Pak tadinya ya. Jadi dari temanya ada 3. Terus kemudian hanya di 15 OPD yang bisa dimasukkan. Nanti akan dimasukkan ke SIPD, dan untuk SPD nanti akan dijelaskan oleh Bufat apa-apa saja yang akan dimasukkan di SIPD. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti di sesi terakhir, kurang lebihnya mohon maaf.
Silakan kepada Bufat kami persilakan.